Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kita kali ini mau belajar online, ya kan? Mau kuliah online dengan materi suku bunga dan penilaian obligasi. Baik, di sini untuk materi ini terdapat beberapa sub-CMK, ada 8 di sini, yaitu yang pertama adalah kita diharapkan mampu mengetahui karakteristik obligasi, kemudian risiko suku bunga dan yield obligasi, kemudian menentukan yield to maturity, peringkat obligasi, macam obligasi, dan sebagainya sampai ke bawah itu sampai menentukan faktor-faktor yang menentukan yield obligasi. Eh, Langsung saja. Untuk materi pertama, di sini yaitu karakteristik obligasi. Yang perlu kalian tahu di sini karakteristik obligasi itu ada 3. Yang pertama yaitu adanya bunga. Ya, yang pertama bunga atau kupon. Kemudian ada yang kedua itu adalah adanya nilai nominal. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya jatuh tempo. Nah, untuk bunga sendiri atau kupon itu adalah selisih harga jual obligasi dengan harga belinya. Jadi, itu kupon adalah tersebut. Jadi selisih dari harga jual obligasi dengan harga belinya. Sedangkan nilai nominal atau face value atau par value ini adalah nilai yang tercantum dalam obligasi dan merupakan jumlah nilai yang akan dibayar kembali ketika obligasi jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu adanya jatuh tempo atau maturity, yaitu tanggal saat nilai obligasi harus dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Jadi itu ya, ada 3 karakteristik yang harus kalian tahu tentang obligasi. Nah, ada hubungan antara suku bunga dengan obligasi, ya seperti yang kalian lihat di layar. Kalau kita lihat di situ rumus dari nilai obligasi yaitu C dikali 1 plus R, 1 per R dikali 1 minus 1 per 1 plus R pangkat T, ditambah dengan F per 1 plus R pangkat T. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada R ya di penyebutnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu bahwa jika suku bunga atau R-nya gitu ya, suku bunga R-nya itu turun, maka nilai obligasinya itu adalah naik. Jadi R turun, maka dia nilai obligasinya adalah dia akan naik. Kalau R-nya naik, maka nilai obligasinya dia akan turun gitu ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di layar rumus itu ada 2 kotak ya. Yang kotak pertama itu adalah nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi, kemudian kotak kedua yaitu nilai sekarang dari nominal obligasi. Jadi rumus dari nilai obligasi itu hasil penjumlahan dari kedua rumus tersebut gitu. Kalau kalian lihat di keterangan tersebut, C itu adalah kupon, ya kan? R itu adalah suku bunga di pasar. Kemudian di situ ada T, T itu adalah waktu. Kemudian F itu adalah nilai nominal obligasi, gitu ya. Jadi hubungannya dari suku bunga dan obligasi tadi itu memang keduanya ini saling mempengaruhi, gitu ya. Nah, ini contoh latihan. Di sini ada soal di mana perusahaan global menerbitkan obligasi dengan jangka waktu tempo 10 tahun. Jadi maturity-nya ingat di situ ada 10 tahun dengan nominal 1 juta rupiah dan kupon yang dibayarkan setiap tahun adalah 80.000. Jika suku bunga pasar besarnya sama dengan kupon rate yaitu 8%, maka nilai obligasi adalah nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus di sini yang tadi sama ya kayak sebelumnya. Nilai obligasi sama dengan C kali 1 per R dikalikan 1 minus 1 per 1 plus R pangkat T ditambah dengan F per 1 plus R pangkat T. Maka di sini bisa kita masukkan, di sini tadi C-nya adalah 80.000 ya, 80K, kemudian R-nya tadi adalah 8%, kalau kita desimalkan jadi 0,08, kemudian di situ T-nya itu adalah 10 tahun, kemudian di situ ada F nominal, ya, nominalnya adalah 1 juta.
Nah, kita masukkan di sini semua. Maka C 80.000, kemudian R-nya itu adalah 0,08 dikalikan 1 min 1 per 1 plus R pangkat T, R-nya 0,08, T-nya di situ adalah 10 tahun, kemudian F-nya tadi 1 juta, ya kan masuk di sini, kemudian T-nya tadi 10 sama ya di sini penyebutnya. Maka kalau kita hitung di sini 8 ini kita hitung dulu, ya kan, baru kemudian ditambah dengan ini. Di sini 80.000 dikali 6,7101 hasil perkalian dari ini ya, hasil penjumlahan dari ini itu adalah 6,7101 ditambah dengan 1 juta per 1 plus 0,08 pangkat 10 hasilnya adalah 463.193,4881. Hasilnya adalah 1 juta. Ya mungkin untuk masalah koma-koma kayak gini ada kurang lebih sama ya, maksudnya kurang lebih ada sedikit errornya atau kalian membulatkan ke atas atau ada yang membulatkan ke bawah, maka ya mungkin angkanya akan sedikit berbeda, tapi paling enggak tidak akan jauh dari angka 1 juta. Nah, kita udah capek-capek tadi ngitung, ya kan, nilai obligasi, masukkan rumus, pangkat-pangkat 10 lagi gitu kan. Ternyata hasilnya adalah 1 juta. Hasilnya sama dengan nilai nominal. Nah, perlu kalian ketahui di sini ada catatan ya, note. Jika suku bunga di pasar sama dengan coupon rate, maka nilai obligasi sama dengan nilai nominalnya. Jadi memang jika di soal tersebut ada clue di situ, jika suku bunganya itu sama dengan coupon rate, nah ini kan ada suku bunga sama besarnya dengan coupon rate 8%, maka memang hasilnya akan sama, yaitu 1 juta. Di situ sama dengan nominalnya. Nah, jika nilai suku bunga di pasar lebih tinggi dari coupon rate, maka nilai obligasi akan lebih rendah dari nominalnya, begitu sebaliknya. Jadi kalau suku bunganya lebih tinggi, maka dia nilai obligasinya dia akan turun. Sedangkan kalau suku bunganya dia lebih rendah, maka nilai obligasinya dia juga akan bakalan naik kayak gitu, bakalan lebih besar, gitu ya. Itu catatan yang perlu kalian ingat. Nah, ini contoh soal contoh latihan lagi di sini. Nah, hampir sama, cuma saja di sini kalian perhatikan yang di bold, yang ditebal, kalimatnya ditebalkan di situ. Jika suku bunga di pasar 1 tahun kemudian menjadi 10%, berarti nilai obligasinya berapa? Nah, perhatikan di sini perlu kalian ketahui 1 tahun kemudian berarti kan sudah dari yang jatuh temponya 10 tahun jadi berkurang kan, jadi 9 tahun gitu. Nah, sementara suku bunganya dia naik menjadi 10% gitu. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Nah, hasilnya adalah, ingat tadi kalau suku bunganya naik, maka nilai obligasi dia akan turun. Nah, suku bunganya naik jadi 10%, maka nilai obligasinya juga akan turun begitu. Itu adalah hubungan atau pengaruh dari suku bunga ke nilai obligasi di situ. Nah, hasil cara menghitungnya juga sama, kita hitung dulu yang ini ya. Kalau kalian bingung, kerjakan dulu yang ada dalam kurung, kemudian hitung ini dulu, baru dijumlahkan dengan yang ini, gitu ya. Oke, kita geser ke risiko suku bunga. Nah, apa sih yang disebut dengan risiko suku bunga? Nah, risiko suku bunga itu, nah sebelumnya risiko itu kan memang dia muncul ya akibat dari suku bunga yang naik turun. Jadi akibat dari suku bunga yang fluktuatif itu muncullah sebuah risiko di situ. Nah, berapa besar risiko suku bunga itu tergantung pada seberapa sensitifnya harga obligasi terhadap perubahan suku bunga di pasar. Nah, besar kecilnya sensitivitas itu memang sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga ditentukan oleh 2 hal atau dipengaruhi oleh 2 faktor ini, yaitu waktu sampai jatuh tempo, time to maturity, dan besarnya coupon rate. Jika faktor lainnya tetap, maka panjang periode jatuh tempo semakin besar risiko suku bunga. Jika faktor lainnya tetap juga, semakin rendah coupon rate, semakin besar juga risiko suku bunga. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada contoh soal, yaitu obligasi A bernominal 1 juta rupiah, coupon rate-nya 10%,
dan jatuh tempo berkisar 1 tahun sampai 30 tahun. Jika suku bunga di pasar mengalami perubahan, nilai obligasi akan mengalami perubahan sebagai berikut. Kemudian, sorry kepencet. Jadi, kalau kalian lihat di situ, apa namanya, kalau kalian perhatikan ya, suku bunga 5% di sini, ada 5%, kemudian ada periode 1 tahun dan 30 tahun, itu berbeda. Jadi 5% di 1 tahun ternyata nilai obligasinya hanya sekian. Sementara kalau dia 30 tahun malah dia semakin naik gitu ya. Beda kalau dia suku bunganya dia makin tinggi, maka dia nilai obligasi juga semakin turun gitu kan. Kalau 1 tahun dia turun jadi 900, kalau 30 tahun dia bahkan sampai 500.000 kayak gitu. Nah, hal ini artinya bahwa semakin panjang periode jatuh tempo suatu obligasi, maka semakin sensitif nilai obligasi terhadap fluktuasi suku bunga yang terjadi di pasar gitu ya. Dengan kata lain, memang semakin lama periode jatuh tempo obligasi gitu ya, semakin panjang maturity-nya, resikonya juga semakin besar. Dan sebaliknya semakin pendek, maka resikonya juga semakin kecil gitu. Begitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu yield to maturity. Ya, perlu kita ketahui juga yield to maturity, yield itu sendiri itu adalah keuntungan gitu ya. Nah, kalau yield to maturity itu adalah tingkat keuntungan jika obligasi tersebut dipegang sampai jatuh tempo gitu ya. Nah, ini contohnya di sini ada PT Cahaya Electronics memberikan kupon obligasi 2 juta rupiah kepada investor. Obligasinya, harga obligasi dalam investasi tersebut adalah 9.200.000, sedangkan nilai investasi dalam kasus ini adalah 10 juta rupiah. Jika tenor waktu jatuh tempo yang diberikan adalah selama 5 tahun, ya 5 tahun, itulah nilai yield jatuh tempo dalam kasus ini. Anda bisa ya di sini ya contohnya, contoh soalnya. Maka kita menggunakan rumus YTM atau yield to maturity, yaitu C ditambah F minus P per N dibagi dengan F plus P per 2. Nah, di sini C itu adalah kupon, F itu adalah nilai nominal, ya kan? P itu adalah harga membelinya, harga yang dibayarkan untuk membeli, price ya, price di sini. Kemudian N itu adalah masa jatuh tempo gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Kuponnya tadi berapa? Kuponnya itu 2 juta, ya kan? C-nya adalah 2 juta. F-nya nominalnya adalah 10 juta. Nilai investasi dalam kasus ini adalah 10 juta. Dikurangi dengan harga beli, harga obligasi dalam investasi tersebut adalah 9.200.000. Kemudian N-nya tadi 5 tahun, ya kan? Oke. FP sama semua. Maka kita masukkan ke dalam rumus tadi. Maka di sini 2 juta ditambah dengan 10 juta dikurangi 9.200.000 dibagi 5 dibagi dengan 10 juta plus 9.200 dibagi 2. Hasilnya adalah 22,5%. Nah, oke, dari sini kita bisa lihat berarti dari contoh soal yang ada di layar tadi itu, maka YTM atau yield to maturity-nya itu sebesar 22,5% gitu ya. Sorry. Oke. Nah, di sini seperti kalian lihat ini adalah alur gitu ya, alur proses jual beli obligasi. Nah, bagian ini kalau kalian perhatikan di situ ada seller dan buyer, ada penjual, pasti juga ada pembeli. Nah, di sini semuanya dikontrol oleh ini, ada IDX ini, di mana kita hanya bisa beli kepada perusahaan yang dia sudah menggunakan sistem FITS ini. Nah, kemudian ada KPEI sama KSI di sini juga mereka yang akan mengontrol jual beli di sini gitu ya. Nah, lanjut saja di sini untuk peringkat obligasi itu menentukan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajibannya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai pedoman atau acuan kalian sebagai calon investor atau yang sudah investasi atau yang bahkan calon investor sebelum membeli obligasi di perusahaan yang ingin dituju gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan mau membeli obligasi di perusahaan A, maka kalian lebih baik mengetahui peringkat obligasi di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada tingkat-tingkatannya ya. Ada investment grade-nya itu ada triple A besar atau triple A, ada A, triple A gitu. Nah, ini artinya dia semakin bagus. Kalau dia semakin ke bawah, maka dia semakin tidak terlalu bagus performanya, gitu ya. Jadi cari perusahaan yang memang dia aman, gitu ya, ya seperti peringkat AAA atau A besar, A kecil kayak gitu. Nah, untuk non investment grade di sini ada B sampai C ya. Nah, ini kalau non investment grade itu menunjukkan risiko default yang tinggi. Jadi cari perusahaan yang memang dia bisa memberikan jaminan gitu ya, aman, kemudian risikonya juga lebih kecil kayak gitu. Nah, jenis-jenis obligasi di sini ada obligasi pemerintah, korporasi, dan obligasi retail. Kalau obligasi pemerintah di sini seperti surat utang negara gitu ya atau SUN. Kemudian di sini ada obligasi korporasi itu biasanya dikeluarkan oleh perusahaan di Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Nah, kemudian obligasi retail itu adalah obligasi-obligasi yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen yang udah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi emang dia sudah terpercaya gitu ya. Jadi namanya juga retail, dia istilahnya kayak ecer gitu ya. Nah, di sini ada inflasi dan suku bunga. Nah, suku bunga dan inflasi itu memang kan saling berhubungan gitu ya. Nah, ada namanya Fisher effect. Nah, di sini Fisher effect itu teori yang digunakan untuk menjelaskan pergerakan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain yang disebabkan oleh suku bunga nominal yang ada di kedua negara tersebut. Nah, obligasi itu ini juga karena tadi kan sudah dipengaruhi oleh suku bunga ya, otomatis dia juga apakah dia sudah disesuaikan dengan tingkat inflasi atau belum itu juga perlu diperhitungkan. Nah, rumusnya untuk Fisher effect yaitu 1 plus R nominal interest sama dengan 1 plus R kecil dikalikan 1 plus H kecil. Nah, oke, sampai sini ini adalah penjelasan saya. Semoga kalian bisa paham ya. Kemudian untuk materi-materi selanjutnya silakan dilihat di video-video saya yang lainnya gitu ya. Oke, sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.